kata hantu ini, satu, karena ulah pati dan salah pati. Yang kedua, karena memang dia... Nah, sekarang kita lihat. Yang kita bisa batasi adalah di rumah, di kantor. Ya, katakanlah, oke lah ini adalah keperluan pribadi aja deh. Doa, ya. Kalau doa sebenarnya sederhana. Doa supaya kita berkawan dan atau dianggap kawan oleh hantu itu. Nah, ini. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman Hindu Channel, hari ini kita akan membahas tema tentang hantu. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang ya barangkali mungkin atau pernah kita alamin, baik itu Bapak Ibu atau teman-teman Hindu Channel. Nah, mari kita kaji lebih dalam seperti apa sih hantu itu sebenarnya dan kenapa ada. Mari kita kupas lebih dalam nih sama Haji Dewa Suratnayu. Om Swastiastu Haji. Om Swastiastu Wayan. Oke. Hari ini saya membawa tema yang sangat dari dulu sudah sering sekali dibahas ini Ji, tentang hantu ya. Nah, latar belakangnya kok hantu ini bisa saking seperti artis sampai kan di mana-mana selalu malah di televisi jadi program ya. Malah ada ininya. Iya betul, dari program ada actionnya gitu, ada filmnya. Nah, bisa dijelaskan Ji latar belakangnya? Begini. Ini kan sebuah fenomena sebetulnya. Iya. Dan banyak sekali. Saya juga banyak menerima informasi ya. Iya. Bahkan ada yang ke rumah datang yang berkata tentang hantu. Artinya apa? Di kantornya itu kadang-kadang kalau dia pulang agak malam begitu, mesin fotokopi hidup sendiri. Aduh, pintu membuka menutup sendiri. Pasti serem. Lampu mati hidup sendiri. Serem, Ji. Dan ini kalau hanya sekali dua kali mungkin tidak akan menjadi sebuah beban pikiran. Tapi ini berkali-kali. Nah, itu yang ini sering. Dia. Yang berulang kali itu membuat panik, Ci. Lah itu dia. Gitu. Apalagi yang orang yang penakut, aduh, tiba-tiba di jalan sepi. Wih, kok ada yang ngeliatin kayaknya ya. Ada pohon gede, wih, kayaknya ada ininya deh. Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu juga kan halusinasi. Tapi bisa juga benar. Nah, ini dia. Nah, ini yang ini apakah halusinasi, imajinasi atau apa ini? Iya. Nah, saya sendiri beberapa tahun lalu ketika masih bekerja di kantor, sering pulang malam, itu merasakan bahwa di ruangan saya itu sering ada figur lain yang hadir. Nah, memang gedung-gedung tinggi itu waktu pembangunan seringkali ada korban yang meninggal entah jatuh, entah apalah dan lain sebagainya. Iya. Bahkan ada sebuah hotel ya di daerah ya katakanlah di Jawa ini ya yang begitu banyak makan korban dan itu masih membekas sampai sekarang. Nah, mungkin ini juga dianggap sebagai hantu, tapi ingat Indonesia ini luas, di setiap wilayah ada versi-versi hantu sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan tiap-tiap etnis punya saja pendapat-pendapat mereka tentang hantu-hantu yang ada di wilayah mereka. Iya, salah satunya lagi. Nah, sekarang begini, kita harus batasi nih. Nggak bisa kita hantam kromo semua. Nah, kenapa judul hantu menjadi kita perlu tahu sebagai umat Hindu misalnya? Iya, sebagai umat Hindu. Karena memang ini bisa dibahas dan dilihat. Kita memang menganggap hantu nggak untuk apa juga. Tetapi ini penting, benar perlu. Nah, dalam ajaran Hindu, masalah hantu itu biasanya dikaitkan dengan orang mati. Orang mati. Bahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu, kamus besar bahasa Indonesia KBBI mengatakan, hantu adalah roh jahat. Waduh. Iya. Pertanyaannya apakah itu roh jahat? Iya, roh jahat di mana apa semua hantu roh jahat? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Nah, coba kita urai ya. Oke. Nah, dalam ajaran Hindu dikenal kalau bicara mati, ada mati wajar. Katakanlah matinya, ya matinya wajar-wajar saja lah. Kedua, salah pati. Misalnya, tabrak kereta. Tabrak kereta, itu orang kan nggak siap untuk mati. Orang yang mati tiba-tiba. Ya, tabrak kereta, kalau di sastra malah dibilang serdok kerbau, di mana jadi kerbaunya duduk orang sekarang? Udah nggak ada. Berubah sekarang kerbaunya sekarang jadi, lah.
kerbaunya berubah jadi kereta api. Iya. Tabrak mobil, tabrak kereta, nyemplung ke jurang, jatuh ke sungai, tenggelam, jatuh ke laut, dan lain sebagainya. Nah, itu. Ini orang-orang yang matinya tidak siap mati. Dan dia nggak tahu kalau dia sudah mati kadang-kadang, walaupun sudah jadi mayat. Itu penyebab karena Salah salah pati. Ya, salah pati itu orang nggak siap mati. Mendadak dia mati tanpa persiapan, ya tiba-tiba dia mati dan begitu keluar, sang jiwa terusir keluar karena fisik misalnya sudah rusak, Iya. sudah hancur. Kasihan Itu dia masih bingung dia. Ini salah pati. Iya. Nah, kalau salah pati ini kemudian tidak mendapat penanganan, saking bingungnya, lama-lama dia kehilangan identitas diri, lupa bahwa dia pernah jadi manusia. Nah, ini Oke. banyak gentayangan. Orang mengatakan hantu. Salah satu latar belakang. Iya. Yang kedua, orang-orang yang hidup putus asa menghadapi gelombang suka duka dalam kehidupannya, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Ulah pati. Ya, ulah pati, Ulah gantung pati diri, namanya. lompat dari dari jembatan layang. Yang paling sering itu terjadi karena apa? Tekanan ekonomi kah? Karena ekonomi. Ya. Zaman sekarang itu keadaan pasti. Iya, karena keadaan, tapi mungkin juga karena putus cinta. Aduh. Berkata cinta Nah, jadi. Ini kan sebetulnya lebih tidak siap lagi untuk mati. Ya pastinya, Ji. Iya kan? Pastinya, iya. Jadi dia mungkin berpikir dengan mati semua selesai permasalahan. Begitu Padahal saja kan. Berpikiran ini. itu waktu masih hidup. Ah, iya. Begitu dia mati baru tahu dia. Aduh, katanya kan. Semua jenis bunuh diri yang namanya ulah pati diakhiri dengan penyesalan. Iya. Tidak ada orang yang ulah pati rohnya kemudian, wah saya sekarang bergembira, sekarang saya senang setelah saya bunuh diri. Tidak ada. Setelah mati barulah kita akan tahu bahwa ada yang enak, ada yang nyaman, ada yang tidak enak, ada yang menyiksa. Oh, gitu. Ulah pati bunuh diri itu seakan-akan kita atau yang bunuh diri ini masih ada di alam kita tapi tidak punya badan. Nah, apa enaknya kemudian kita nggak punya badan, kena matahari kepanasan, kita kena hujan kedinginan, kita jam-jam makan kita lapar. Ulah pati. Akhirnya apa? Ya ini termasuk klasifikasi atau jenis hantu. Setan juga berarti, maaf. Nah, kalau bahasa Kasar ya sebenarnya, Ji. Jadi gini, kalau di Hindu kan nggak dikenal setan. Iya. Nggak dikenal bahasa setan. Tapi Iya. teman-teman kita menggunakan bahasa setan ya silakan. Ya, masyarakat umum biasanya kan Iya, mengenalnya jadi gitu. hantu, setan, entah apa lagi. Iya. Ya, dianggap sama semua. Kan begitu. Latar belakangnya Nah. karena ulah pati atau salah pati. Iya. Nah, sekarang hantunya. Hantu. Jelas tadi hantu karena salah pati, karena ulah pati. Nah, Terus hantunya ini hantu yang satu lagi ini apa? Ada dimensi hantu, ada alam hantu, Oke. ada alam Berarti hantu, ada alam hantu. ada alam manusia kita. Kita nggak tahu Tuhan tuh menciptakan berapa banyak alam. Tapi kalau alam manusia yang kelihatan, ada alam yang tidak kelihatan. Nah, Iya. katakanlah kita asumsikan bahwa ada alam hantu. Nah, Haji tadi tentang apa jenis hantunya ya. Pasti banyak ya. Maksudnya dari tadi kan akibat ulah pati dan salah pati. Iya. Artinya juga ada dimensi hantu. Ya, kalau tadi kan dari khusus manusia nih, dia manusia, walaupun dia ulah pati maupun salah pati, tetap dia manusia dia, tetap dia manusia, walaupun seperti ulah pati ada di alam kita, hanya dia tersiksa dia. Lalu kenapa kok bisa beberapa orang bisa melihat itu gimana sih? Itu tergantung pengetahuan intuisi yang dia kuasai. Jadi yang dimaksud dengan pengetahuan intuisi ini kepekaannya sejauh mana untuk Panca menangkap inderanya. gelombang-gelombang. Ya, dibalik panca indera. Kalau panca indera kan fisik, Oh, dibalik. dibalik itu. Jadi dia punya kemampuan untuk melihat ya dimensi-dimensi yang gelombangnya lebih rendah. Misalnya gelombang orang mati, Oh, dia gitu. tahu, dia bisa melihat itu. Nah, Gelombang, ya. banyak orang yang bisa melihat seperti itu. Kasian juga. Iya. Nah, sekarang ada juga yang tadi yang kita bahas terakhir tadi mengenai hantu, dimensi hantu. Iya. Ada yang mengalami itu. Kalau di Bali misalnya dikenal Gamang. alam wong samar, gamang, tonyo, kemangmang dan lain sebagainya. Banyak di Bali. Tapi kita nggak bisa bahas semuanya. Yang Iya. jelas kata hantu ini satu
karena ulah pati dan salah pati. Yang kedua karena memang dia punarbawa menjadi hantu dan dia harus hidup di alam hantu. Ya itu masalah karmanya dia lah, urusan dia. Benar. Nah ini juga pembelajaran buat kita sebagai umat Hindu. Ya, bahwa kita ini bisa menjadi hantu, kita bisa menjadi hantu, kita bisa menjadi dewata kok. Kan begitu. Ya, ini pembahasan kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau dia salah pati atau ulah pati. Ulah pati tidak serta-merta bisa disempurnakan seperti misalnya di Aben langsung mendapatkan hasil yang optimal. Tidak ulah juga. pati. Enggak, karena sebetulnya ada ungkapan ulah pati itu kan tidak diterima langit dan tidak diterima bumi. Lalu upacara apapun yang dibuat tidak akan berefek ke sang jiwa. Nggak ada efeknya. Nah, kalau di Bali praktek umat Hindu, baik salah pati dan ulah pati dibuat sedemikian rupa supaya jangan kelayapan, jangan gentayangan. Karena kalau gentayangan ada bahayanya dia. Apa bahayanya? Mengganggu pastinya, Ji. Loh, dia jelas mengganggu, satu. Kedua, dia juga bisa ditangkap oleh orang pinter. Ditangkap sang jiwa itu lalu dimasukkan ke dalam alat, diperalat dia untuk melakukan sesuatu. Jadi jimat ya. Jadi jimat, betul. Jadi jimat dia. Meninggal sengsara. Iya, meninggal sengsara. Di sana dia Di alam roh juga menderita. Tapi satu sisi gini, Ji. Manusia kan bisa membantu. Sudah tahu itu kasihan. Tapi masih dimanfaatkan ataunya kan Iya, nah inilah manusia. Dunia manusia ini dunia yang serba dinamis. Tidak semua manusia kita harapkan akan punya keinginan untuk membantu sesama. tapi ya sudahlah, Ji, biarkan saja, itu kan karmanya ya. Apa ya, yang memang menekuni spiritual tapi di jalan yang ada apa ya, monggo ya, Ji. Ya, silahkan saja. Itu karma nanti ya. Ya, biarlah karma yang bermain di situ. Nah, makanya dijagalah kemudian kalau dalam Hindu yang namanya ulah pati dan salah pati supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dijaga sedemikian rupa supaya mereka tetap ada di bawah pengelolaan Sangyang Prajapati di Setre. Supaya dia nggak kemana-mana. Besok juga kalau kita mau mengupacarai, meneruskan upacaranya, menyempurnakan mereka setelah sekian tahun misalnya, kita bisa minta ke Prajapati. Nah, dulu saya titipkan, mana dia? Nah, demikian juga kalau dimakamkan, ya ini ya katakanlah yang lainnya, itu dijaga sedemikian rupa, jangan sampai dia gentayangan, ya, jangan sampai dia gentayangan, jangan sampai muncul di luar Bali kan muncul istilah pocong lah. Kalau di Bali kan sudah ada konsep yang mengatur. Sudah, karena kita punya Ulun Setre. Ulun Setre itu anunya manajernya Prajapati. Ya, ada Prajapati di sana, ada Bhairawi di sana. Berarti yang mengayomi gitu. roh Ya. yang belum bisa ke Ya, belum bisa meninggalkan harus disempurnakan lagi. Ya. Ada memang khusus ya. Betul, ada aman. Aman ya. Nah, permasalahannya kalau nggak ada bagaimana? Aduh. Nah, ini yang banyak. Lantung, Ji. Nah, inilah kemudian di dalam alam mereka ini ada katakanlah hantu-hantu yang powerful, yang kuat, hebat. Iya. Yang dulunya adalah waktu hidup jadi manusia itu orang-orang sakti, tapi kiri, artinya orang-orang sakti yang melakukan adharma. Iya. Setelah dia mati masih ada kekuatan itu. Sehingga kalau ada sekarang hantu-hantu pemula, hantu baru ini, hantu baru itu bisa diperbudak oleh mereka untuk melakukan sesuatu yang kalau mereka tidak mau, mereka akan menderita. Nah, ini. Jadi ada. Mantu itu juga ada yang wadah, ladang lebih kuat. Masa hidupnya. Ya, masa hidupnya dia hebat. Dia masuk ke alam. Yang memang belum bisa menyelesaikan karma. Betul. Tapi kok ya mungkin ya itulah karmanya ya, Ci ya. Sekarang kan masalahnya berapa banyak sih orang yang mau berbuat untuk menyempurnakan mereka, yang mati tabrakan di jalan tol, yang mati tabrakan di jalan layang, yang mati tertabrak kereta. Kemudian yang celakanya adalah hantu-hantu yang sudah lupa diri, yang betul-betul jadi hantu sudah. Susah ya, susah dikendalikan. Iya, begitu dia katakanlah dia itu nongkrongnya di pinggir kereta. Setiap ada orang yang hilang kendali di situ, dihajar oleh kereta. Itu karena si hantu yang
lebih powerful di dekat rel kereta itu yang membuat dia lupa diri sih kan dia nggak tahu walaupun orang sudah teriak awas ada kereta tetap dia tenang aja. Satu, yang kedua naik motor begitu sampai motong rel mati motornya. Udah dibilang tinggalkan motornya, tetap aja dia di situ. Udah kena kereta. Iya. Ya kemudian mobil kan begitu juga. Berarti intinya hantu yang karena ulah pati itu juga berdampak negatif. Oh iya kepada jelas. Karena apa? Karena mereka itu kan semua gelombang mereka energi. Oh, iya benar, energi. Energi itu kan berdampak kepada kita juga energi. Nah, untuk menangkalnya kita sebagai yang memiliki pengetahuan sudah tahu nih. Hari ini kita sudah tahu nih Ji bahwa seperti itu kan pasti ada dampaknya. Iyalah. Ada dampak negatif. Pasti. Cara menangkalnya. Nah, sekarang sederhana. Sekarang kita lihat. Yang kita bisa batasi adalah di rumah, di kantor. Ya, di rumah. Nah, katakanlah, oke lah ini adalah keperluan pribadi aja deh. Campur beras putih, beras merah, ketan hitam, ketan yang bukan tidak hitam, campur semua rata. Kemudian dia dipanaskan dengan apa? Dengan dupa dibakar, baranya dibakarnya agar cukup untuk ini istilahnya kalau di kita itu diurip, diberi energi. Apa nih? Besi beras campuran beras itu. Berapa dupa? Dupanya 11. Kenapa 11? Pertama nih Ji, ulang dulu. Pertama. Beras merah, beras putih, ketan hitam, ketan yang tidak hitam, 4. Campur. Rata. Ya kan? Dalam gelas misalnya. Nah, dalam gelas misalnya, campur dalam ya. Dupa bakar 11. Kenapa 11? Nah, sebelum kenapa 11-nya kita campur dulu nih. Iya. Kenapa 11? 11 itu 11 penjuru. 8 penjuru angin, atas 1, tengah 1, bawah 1. Jadi seluruh energi supaya masuk ke dalam beras campuran. Biar netral gitu. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Lalu apa? Lalu beras tadi taruh aja kalau di kantor ya. Iya, di kantor. Taruh aja atas meja. Atas meja taruh seperti hiasan, kasih bunga di atasnya. Jadi nggak menarik perhatian. Nah, itu kan indah dia 4 warna. Cuman gitu aja Ji. Cuman gitu aja. Pakai mantra nih. Enggak pakai. Kalau pakai mantra ya silahkan aja bikin mantra sendiri. Orang itu otomatis kerja kalau dia. Oh, maksudnya secara ini langsung. Dia otomatis kerja. Nah, kemudian isi garam sedikit. Garam. Ya. Setelah itu campur, Kasih garam sedikit. taburin. Iya. Garamnya bebas ya. Bebas. Udah selesai. Kalau di rumah bagaimana? Buat yang sama, tebarkan di halaman rumah. Sekeliling rumah. Di halaman rumah lah. Keliling rumah. Kalau rumah nempel di belakang gimana kelilingnya? Oh iya. Di halaman rumah lah. Lahan-lahan. Yang tadi itu campur. Iya, tebar. Dan nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalau umat Hindu ya setiap kliwon aja tebar itu. Pakai 1 sendok aja. Berarti setiap, nah ini penting nih. Jadi untuk bukan menangkal ya, mengurangi efek dari apa tadi? Membersihkan areal itu dari pengaruh-pengaruh gelombang negatif yang namanya hantu. Nah, itu caranya seperti itu. Nah di kantor juga begitu. Kita kan nggak mungkin membunuh si hantu di kantor itu. Mereka ada duluan di situ kok daripada kita. Nggak bisa Itu kita. luar biasanya konsep Hindu. Kita Ya. lebih banyak mengayomi. Loh, iyalah. Nah, Kita nggak bisa. iya, nggak ada hak untuk Nggak membunuh. nggak ada hak kita Iya, untuk kita membunuh. siapa, gitu Iya, kan? kita ini siapa? Kita sama-sama makhluk ciptaan. Iya, Bisa nggak ini bisa. Paling gitu kita istilahnya. Ya tadi Wayan katakan mengayomi. Udahlah kita hidup bareng saja lah. Kita hidup berdampingan Intinya saja. jangan Gitu. negatif thinking dulu tentang hantu ya. Sebenarnya hantu itu membutuhkan bantuan kita ya. Ya hantu itu membutuhkan kasih dalam bentuk sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mereka. Dia kasihan Hanya dia. dengan doa saja pasti mau ya. Bisa, tapi tergantung orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoanya takut-takut ya nggak ada hasilnya. Berarti intinya harus yakin. Loh iyalah, kalau udah yakin energi nggak akan Iya. keluar. Iyalah seperti itu ya. Oke. Bisa saja. Pemirsa itu tentang hantu sudah jelaskan dan semuanya juga sudah dijelaskan bagaimana nih caranya biar kita yang Cara ketakutan gampang nih, aja, cara sederhana iya, aja. cara sederhana kita harus jelaskan menggunakan beras itu kan tadi udah tuh. Nah, terima kasih Haji tentang Sama-sama. penjelasan hantu ini. Semoga Iya. bermanfaat untuk pemirsa Hindu Channel di rumah atau teman-teman nih yang memang memiliki ketakutan yang berlebihan Ya. itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman.
Nah, satu lagi Ji, pesannya misalkan Oke. kita nih yang suka pergi jauh nih, Yep. nah kan berpikir, aduh ada misalkan ini, Terus? untuk bekal. Kan tadi ini sudah dalam bentuk wujud benda. Iya, iya, bekal iya, di iya. dalam diri kita lah mungkin. Atau Oh, apa gitu. Pesannya untuk Kalau bekal dalam diri kan doa dong. Doa, ya. Kalau doa sebenarnya sederhana. Doa supaya kita berkawan atau dianggap kawan oleh hantu itu. nah ini dia. Tapi maaf ya, ini boleh Anda pakai, boleh juga tidak. Iya. Sederhana. Om Bhairawa Namaha Kala Bhairawa. Om Ahum. Catat. Om Bhairawa Namaha Kala Hum Ahum. Ya, saya ulangi ya. Om Bhairawa Namaha Kala Bhairawa Om Ahum. Terakhir saya ulangi. Om Bhairawa Namaha Kala Bhairawa Om Ahum. Nah itu dia. Diucapkan 3 kali. 3 kali boleh, 10 kali boleh, sekali juga boleh. Iya, setiap Iya. Jadi kita akan dianggap, oh teman ini berdampingan ini. Gitu. Seperti itu. Semua Ji. Sama-sama, sama-sama. Ya, ya. Ya, oke. Mari Ji kita tutup. Baik, baik, baik. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.